Jenderal SAS Inggris mengaku kapok perangi TNI dan rakyat Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat bagaimana dahsyatnya pertempuran Surabaya yang puncaknya terjadi pada 10 November di tahun 45. Milisi pro kemerdekaan yang berasal dari barisan pejuang rakyat dengan gagah berani menghadapi pasukan khusus Angkatan Darat Inggris atau SAS. Dengan semangat dan tekad untuk meraih kemerdekaan, TNI dan rakyat Indonesia sama sekali tak peduli siapapun musuh yang datang jika mengganggu dan mengancam kedaulatan bangsa dan negara, meski nyawa taruhannya tentu akan dihadapi. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya ada pengakuan dari 2 purnawirawan perwira tinggi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau US Armed Forces soal kehebatan tempur pasukan TNI. Keduanya adalah ex-Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Purnawirawan Peter Pace dan mantan Komandan Operasi Badai Gurun atau Desert Storm Jenderal Purnawirawan Tommy Franks. Ternyata tak cuma Pace dan Frank yang mengakui kehebatan pasukan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Kerajaan Inggris yang juga anggota pasukan khusus Angkatan Kerajaan Darat Inggris atau SAS, Jenderal Sir Michael David Jackson juga punya pandangan yang sama. Sebagai mantan orang nomor 1 di Angkatan Darat Kerajaan Inggris, Jackson tahu persis bagaimana kehebatan strategi perang gerilya militer dan rakyat Indonesia. Jackson juga tahu bagaimana keberanian pasukan TNI dan rakyat Indonesia mampu mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran Surabaya 75 tahun yang lalu. Dalam pandangan Jackson, perang gerilya adalah doktrin yang jadi keunggulan pasukan TNI dan rakyat Indonesia. Pria 76 tahun itu juga mengetahui bahwa sejumlah negara di Asia dan Afrika sangat terinspirasi dan juga memakai taktik perang gerilya. Doktrin militer Indonesia sudah dipakai di beberapa negara Asia bahkan di Afrika. Karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika, ucap Jackson. Apa yang terjadi di pertempuran di Surabaya disebut Jackson membuat Inggris mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Sebab meski pihaknya unggul dalam hal teknologi persenjataan, dukungan rakyat terhadap pasukan TNI dalam perjuangan justru mampu mengalahkan kecanggihan Inggris. Oleh sebab itulah, hingga saat ini Inggris menurutnya tak lagi menganggap remeh kemampuan tempur TNI dan rakyat Indonesia. Sebab seperti yang sudah pernah terjadi, rakyat Indonesia akan senantiasa berada di barisan terdepan bersama TNI jika kedaulatannya terancam. Meski Indonesia kekurangan senjata, tak mungkin mudah menaklukkan Indonesia. Karena jika perang sudah terjadi, bukan hanya militernya yang maju perang, tapi rakyatnya juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan. SAS sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi, jangan pernah anggap ringan dengan Indonesia, ujar Jackson. Sebagai ujung tombak pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Tentara Nasional Indonesia punya peran yang sangat vital. Dengan seluruh kemampuan yang dipunyai, tak ayal, seluruh satuan di 3 matra TNI sangat ditakuti dunia. Dalam berita Viva Militer pada Senin kemarin, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau US Armed Forces, Jenderal Purnawirawan Peter Pace, menyatakan bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut adalah salah satu yang terbaik di dunia. Tak hanya itu, Pace juga menyebut bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut berada di posisi 3 besar yang terkuat di dunia. Oleh sebab itulah, penempatan pasukan Korps Marinir Amerika Serikat atau US Marine Corps di wilayah Asia Tenggara sama sekali tidak diarahkan pada tujuan menyerang sebuah negara, apalagi Indonesia. Pace secara jujur mengatakan Amerika Serikat bahkan tidak berani bermimpi untuk menyerang Indonesia, meskipun di sisi lain, Amerika Serikat adalah salah satu negara terkuat dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Saat ini ada 3 kekuatan besar marinir dunia dan Indonesia berada pada posisi yang ketiga. Penempatan US Marine hanya untuk stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Jangan bermimpi, USA berencana menyerang Indonesia meski USA pimpinan NATO. Tak pernah terpikir oleh pemimpin USA untuk menyerang Indonesia, ujar Pace, dikutip dari TV ABC 13. Pengakuan Pace terhadap kehebatan TNI tidak hanya itu. Pace tahu betul bahwa pasukan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sering berlatih bersama dengan TNI. Dan di saat itu pula, pasukan Amerika Serikat melihat langsung bagaimana kegarangan pasukan TNI.
Pacey mengakui anak buahnya kerap tak bisa menyaingi kehebatan personel TNI dalam setiap kali kesempatan latihan bersama. Kita sering berlatih dengan Indonesia, kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia. Pasukan kita sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia, kata Pacey melanjutkan. Selain Pacey, satu purnawirawan perwira tinggi Angkatan Darat Amerika Serikat lainnya yang juga mengetahui kedikdayaan pasukan elit Komandan Pasukan Khusus atau Kopassus, Komandan Operasi Badai Gurun atau Desert Storm di Irak, Jenderal Purnawirawan Tommy Franks, mendapatkan laporan bagaimana sepak terjang prajurit Kopassus saat membebaskan Sandra di Bandara Don Mueang, Thailand. Aksi pasukan Kopassus dalam peristiwa Woyla membuat Franks geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, pasukan Kopassus di bawah komando Letkol Infantri Sintong Panjaitan hanya membutuhkan waktu 2 menit 49 detik untuk membebaskan 57 orang sandera di pesawat Garuda Indonesia DC-9. Menurut Franks, laporan yang ia dapatkan langsung dari pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat, Delta Force. Diungkapkan Franks, Delta Force memantau secara detail bagaimana pasukan Kopassus menjalankan operasi tersebut. Franks juga berani memastikan tak ada militer di belahan negara manapun yang mampu menyamai kemampuan taktik tempur yang dimiliki TNI dan rakyat Indonesia. Ya, taktik itu tak lain adalah taktik perang gerilya. Saat operasi pembebasan sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok, Thailand, Delta Force memantau operasi tersebut. Operasi berjalan sukses dan sangat efektif. Hal lain yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain, Anda akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang takkan didapat di pendidikan elit militer manapun, yakni pendidikan gerilya, ucap Franks.